Badan Pusat Statistik merilis data inflasi bulan Maret 2026 sebesar 0,41% secara bulanan dan 3,48% secara tahunan, serta inflasi tahun kalender 0,94%. Ya, pemirsa, angka inflasi pada bulan Maret 2026 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya dari 4,76% secara tahunan menjadi 3,48%. Beragam kebijakan pemerintah saat momen Ramadan dan Lebaran dinilai berhasil meredam lonjakan inflasi. Badan Pusat Statistik merilis data inflasi bulan Maret 2026 sebesar 0,41% secara bulanan dan 3,48% secara tahunan, serta inflasi tahun kalender 0,94%. Angka inflasi tersebut turun dibandingkan dengan bulan Februari lalu yang telah melampaui target pemerintah di kisaran 2,5% plus minus 1%, yaitu 4,76% secara tahunan. Sedangkan inflasi bulanan 0,68%. Penurunan laju inflasi Maret tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meredam lonjakan inflasi di saat momen Ramadan dan Lebaran. Sejumlah langkah strategis telah diterapkan pemerintah untuk menekan inflasi selama periode tersebut, mulai dari insentif diskon transportasi, menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pangan, hingga bantuan kepada masyarakat rentan. Adapun penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terdiri dari ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi. Kemudian penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara tahunan adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang terdiri dari tarif listrik dan biaya sewa rumah. Berbagi sumber IDX Channel. Iya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas kebijakan insentif dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo, kemudian juga ada Mas Yusuf Manilet, peneliti ekonomi dari KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga. Halo Pak Yusuf. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar ini? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita review nih dari ekonom, melihat bagaimana sih tren dan pergerakan laju inflasi begitu hingga saat ini. Sempat memang kemarin di atas target 2,5 plus minus 1% begitu ya, 4,76 tadi. Bagaimana Anda melihat dengan tren penurunan yang terjadi saat ini? Apakah Anda memang melihat ya kebijakan pemerintah bisa dikatakan berhasil begitu dalam meredam inflasi atau ada trigger lain, Mas Yusuf? Ya, kalau kita lihat secara tahunan memang angka inflasi itu relatif lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan Februari secara tahunan memang sedikit ada perlambatan di Maret jika dibandingkan pencapaian angka inflasi di bulan Februari. Namun yang perlu kita juga sampaikan bahwa di bulan Februari, terutama Januari Februari juga di tahun 2025 itu pemerintah kalau kita ingat menyalurkan berbagai program stimulus termasuk di dalamnya diskon tarif listrik ketika itu. Ya. Jadi di bulan Januari Februari di 2025 angka inflasinya itu rendah atau bahkan pada saat itu mencapai deflasi ya, karena ada diskon tarif listrik, sehingga ketika dihitung pencapaian angka perubahan harganya, itu angka untuk inflasi di Februari 2026 itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Jadi ada faktor teknis low base yang cukup besar di bulan Februari 2025 sehingga itu mempengaruhi angka pencapaian pertumbuhan inflasi di 2026 untuk bulan Februari. Nah, untuk bulan Maretnya sendiri saya kira memang cukup tinggi, dan tingginya angka inflasi ini memang juga mencerminkan dorongan permintaan dari hari besar keagamaan ya, karena kita paham bahwa di bulan Maret ada Ramadan dan juga ada Lebaran. Plus kalau kita juga sangkut pautkan juga dengan kenaikan harga energi yang terjadi gitu ya, meskipun memang proses transisinya itu belum terasa sangat signifikan, tetapi dia secara tidak langsung ikut mempengaruhi perubahan harga melalui
perubahan nilai tukar rupiah. Karena kalau kita perhatikan di bulan Maret terutama itu pergerakan nilai tukar rupiah itu cukup volatile, cukup tinggi, bahkan pergerakan nilai tukar rupiah itu sempat menyentuh angka psikologis 17.000, sehingga itu yang kemudian juga ikut mempengaruhi perubahan harga terutama untuk barang-barang yang diimpor, jadi menjadi lebih mahal. Nah, tetapi memang meskipun secara tahunan angka inflasi di bulan Maret itu mencapai sekitar 4%-an, tetapi yang juga perlu dilihat adalah angka inflasi year to date-nya, yang artinya angka inflasi dari bulan awal Januari 2006 sampai dengan Maret 2026 yang angkanya itu sebenarnya masih relatif berada pada kisaran target pemerintah ya, di kisaran 0,94%. Jadi Oke. itu saya kira gambaran bagaimana inflasi di bulan Maret, Mas Pras. Baik ya, itu dia beberapa trigger yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf. Nah, Pak Jimmy dari pelaku usaha retail sendiri melihat bagaimana dengan beragam upaya pemerintah. Tadi di tahun 2025 ada kebijakan tarif listrik, kemudian ada low base effect, kemudian di tahun 2026 ini Januari, Februari memang masih sempat ada efeknya begitu. Sementara Maret ini melihatnya bagaimana Anda, Pak Jimmy? Iya, Mas Pras. Jadi kami melihat bahwa penurunan inflasi ke level 3,48% year on year berdasarkan data BPS ini sebagai perkembangan yang positif tentunya. Ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian harga dan pasokan mulai memberikan hasil. Stabilitas pasokan, operasi pasar, serta koordinasi pengendalian inflasi menjadi faktor penting. Namun di sisi pelaku usaha, tekanan biaya masih dirasakan sehingga penyesuaian di level operasional tetap diperlukan. Kita perlu ingat juga bahwa bulan Maret ini kita bicara Lebaran itu kan di tanggal 18 ya mungkin ya. Jadi setelah itu kan terjadi penurunan pembelian gitu di konsumen Oke. karena momen Lebaran itu ya beberapa hari kemudian tentu dilakukan penyesuaian kembali gitu. Oke, nah kebijakan insentif pemerintah ini kalau memang ada katakan tadi tekanan biaya masih ada begitu ya Pak Jimmy. Sebenarnya masih sempat dirasakan tidak sih oleh pelaku usaha khususnya retail begitu terkait dengan kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah selama Ramadan kemudian Lebaran juga begitu? Ya, sebagian pelaku usaha merasakan manfaat, terutama dari kebijakan yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan dan harga. Oke. Namun efektivitasnya belum merata nih Mas Pras. Pelaku Baik. usaha skala besar Ya. relatif lebih mudah mengakses, sementara yang UMKM ini masih menghadapi kendala administratif. Jadi perlu penguatan koordinasi hingga ke level daerah ya, karena kan ini nggak bisa hanya di tingkat pusat aja. Jadi program dari pusat sebaiknya disertai arahan yang jelas dan terstruktur kepada pemerintah daerah sehingga implementasinya konsisten dan tepat sasaran di lapangan. Nah, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota memiliki kanal komunikasi masing-masing, baik melalui institusi maupun media resmi. Nah, ini yang harus dioptimalkan agar informasi dan kebijakan itu tersampaikan secara merata kepada para pelaku usaha. Yang penting sebetulnya informasinya didapatkan dulu untuk sebanyak mungkin pelaku usaha ya, kemudian nanti akses itu didapatkan dan juga bisa digunakan oleh para pelaku usaha. Baik Pak Jimmy, itu dia dirasakan manfaatnya tapi belum merata, tinggal kita tunggu saja nanti ke depannya seperti apa langkah-langkah pemerataan dari insentif ini sehingga bisa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat tapi juga dunia usaha. Lantas seperti apa sih, apakah tepat sasaran atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Jimmy dan Mas Yusuf ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa nih pergerakan dari inflasi. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakannya secara bulanan. Ini data sampai dengan Maret 2026 per Maret 2025, 1,65% secara bulanan di Maret 2025, sementara di Maret 2026 0,41, berarti turun ya kalau kita sandingkan dengan Maret di tahun lalu. Tapi tren secara bulanan ini cukup fluktuatif, sempat terjadi deflasi dalam beberapa bulan, ada di bulan Mei, kemudian Agustus sampai dengan Januari 2026, kemudian sempat naik lagi Februari 2026 0,68% dan turun lagi di Maret 0,41%. Dan selanjutnya kita akan cermati tren inflasi secara tahunan. Ya, ini dia
seperti yang bisa Anda saksikan sempat memang menyentuh level yang cukup tinggi. Tren inflasi secara tahunan ini naik terus trennya ya sampai dengan 4,76%. Februari 2026 4,76%. Kemudian di bulan Maret 2026 turun kembali menjadi 3,48%. Ini dia beberapa hal yang perlu kita cermati bersama, apakah memang karena ada cyclical saja, momentum ada Ramadan dan Lebaran, atau bagaimana kelanjutannya begitu ya. Dan selanjutnya bagaimana dengan komoditasnya. Ini dia penyumbangan inflasi di Maret 2026 secara bulanan ada ikan segar, kemudian daging ayam ras, bensin, angkutan antar kota dan beras. Itu dia beberapa poin terkait dengan penyumbang inflasi. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani dan juga Mas Yusuf Randy Maniret. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Mas Yusuf, apa yang bisa kita cermati? Tadi disampaikan ya belum dirasakan secara merata. Sebenarnya apakah memang ini perlu diperpanjang kah atau pengawasannya perlu cukup ketat begitu, dalam artian pusat daerah juga harus melaksanakannya secara serentak, atau bagaimana kalau kita bicara mengenai mekanisme insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah ini, Mas Yusuf? Kalau kita bandingkan dengan stimulus yang diberikan pemerintah terutama pada periode yang sama ya di bulan Ramadan dan Lebaran di tahun lalu, memang kita harus akui jumlah stimulus atau nilai stimulus yang diberikan itu relatif lebih rendah di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga menjadi wajar ketika tadi disampaikan oleh teman-teman usaha bahwa pemberian stimulus ini tidak sangat merata gitu ya terasa dampaknya, karena kelompok pemberian stimulus pun itu relatif segmented, terutama diberikan pada kelompok menengah ke bawah. Nah, memang ada kelompok menengah ke atas yang juga menikmati atau menerima insentif atau stimulus dalam bentuk diskon tarif transportasi. Namun, kita juga paham bahwa diskon tarif transportasi ini pun diberikan secara terbatas maksimal 30% untuk beberapa moda transportasi perjalanan. Jadi tidak semua kemudian kelompok menengah ke atas yang akhirnya memanfaatkan pemberian stimulus untuk diskon transportasi ini. Nah, kedepannya memang kami sepakat bahwa di bulan-bulan berikutnya kan kita sudah tidak ada momentum demand lagi, dan di saat yang bersamaan ini tekanan dari perubahan konflik geopolitik, kemudian juga perubahan harga dan juga potensi ya, sekali lagi potensi perubahan kebijakan harga BBM yang mungkin saja dilakukan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan, sehingga ini perlu dicermati dan perlu dimitigasi oleh pemerintah dan juga oleh pelaku usaha gitu. Jadi misalnya kalau pemerintah akhirnya mulai menaikkan harga BBM setidaknya dalam 3 atau beberapa bulan ke depan, maka di saat yang bersamaan pemerintah juga harus muncul dengan langkah mitigasi berupa pelebaran ataupun bantuan tambahan yang diberikan oleh kelompok yang berpotensi tertekan daya belinya ketika pemerintah mengambil opsi untuk mulai menaikkan harga BBM. Di saat yang bersamaan pelaku usaha pun juga tentu sudah melakukan kalkulasi ya, kira-kira berapa potensi kenaikan harga BBM itu akan tertransmisi ke perubahan harga produksi misalnya, dan ini yang tentu harus sama-sama diantisipasi baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat, sehingga dengan antisipasi ini harapannya ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga ini kemudian tidak akan mendorong kenaikan inflasi yang sangat tinggi yang bisa memberikan efek terhadap tekanan daya beli masyarakat terutama untuk kelompok tertentu, seperti itu Mas Pras. Nah ini menarik Mas Yusuf. Pak Jimmy, lantas bagaimana strategi ataupun mungkin kalau kita bicara insentif dulu yang paling membantu kemudian yang paling dinantikan dunia usaha untuk bisa menjaga stabilitas harga kemudian daya beli masyarakat itu di bagian yang mana Pak Jimmy? Iya, jadi kita melihat ada beberapa yang mungkin bisa ya, yang bisa membantu. Pertama, stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. Ini kan bisa dilakukan melalui operasi pasar dan juga intervensi dari Bappenas. Nah, juga selain itu relaksasi kebijakan impor untuk komoditas tertentu.
saat pasokan domestik terganggu karena kita tahu kan ini ada potensi terganggunya akibat cuaca dan lain-lain gitu. Jadi itu tentu perlu dipertimbangkan juga. Nah, hal tersebut memang menjadi bagian yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar agar harga tidak bergejolak berlebihan. Ya kita berharap sih memang biasanya kan setelah festive season Ramadan kemudian Lebaran itu akan berkurang ya pembelian dan spending gitu. Oke. Jadi kita tetap berharap bahwa di sisi pemerintah itu bisa membantu di sana. Nah, di sisi lain retail anggota Aprindo ini menjalankan inisiatif seperti Friday Mubarak gitu, yaitu program promosi dan stimulus belanja yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik sehingga Ya. tadi walaupun di bulan Ramadan dan Idul Fitri kemarin terjadi spending yang cukup besar, ini tetap bisa continue walaupun tetap turun ya kita sadari itu. Gitu. Nah, ada kebijakan terbaru dari pemerintah untuk menyikapi kondisi global tadi. Nah, Anda bagaimana kebijakan WFH? Berarti kan Jumat ini menjadi WFH bersama begitu untuk ASN dan teman-temannya begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan berdampak terhadap sektor retail atau tidak? Ya kalau kita bicara mengenai konsumsi kan konsumsi tetap terjadi gitu ya. Hanya kan beberapa kali kita sudah sampaikan bahwa konsumen sekarang lebih bijak, lebih wise dalam spendingnya gitu karena mereka merasa perlu untuk waspada dengan kondisi di depan. Nah, jadi insentif itu tentu membantu gitu. Nah, program WFH dan lain-lain ini tentunya akan berdampak, tapi kita nggak ngelihat bahwa dampaknya itu akan cukup signifikan lah kira-kira gitu ya. Oke, tidak terlalu berdampak signifikan terhadap sektor retail. Nah, kalau Mas Yusuf, ekonom sendiri melihat bagaimana dengan aktivitas ekonomi, pergerakan masyarakat, tingkat konsumsi dengan kondisi saat ini ada kebijakan WFH, kemudian pasca Lebaran Anda menyoroti dengan low season yang cukup panjang begitu. Nanti ketemu lagi kan Nataru nih, Mas Yusuf. Yang pasti memang setelah Lebaran kita masuk pada periode normalisasi konsumsi ya. Artinya kita tidak bisa kemudian kembali berharap peningkatan konsumsi di masyarakat itu sama seperti bulan Ramadan dan Lebaran kecuali pemerintah menggelontorkan stimulus yang sangat besar dan momentumnya itu tepat. Misalnya di tahun lalu ketika periode Ramadan dan Lebaran itu selesai, pemerintah itu sebenarnya masih melanjutkan stimulus dalam bentuk diskon transportasi untuk mengisi hari-hari ataupun tanggal merah ya. Jadi harapannya itu masyarakat menggunakan stimulus tersebut untuk melakukan proses perjalanan mobilisasi agar terjadi efek pengganda stimulus konsumsi dari sana gitu. Nah, tetapi kan saat ini kondisinya agak berbeda karena pertama pemerintah kan sedang melakukan efisiensi ya. Jadi ruang gerak untuk melakukan atau memberikan stimulus itu relatif terbatas karena tadi ya ada potensi perubahan kebijakan. Kemudian yang kedua, pemerintah justru ingin mendorong terjadinya penghematan energi secara nasional gitu. Jadi tentu berupaya mendorong proses mobilitas nasional di tengah upaya melakukan efisiensi energi itu menjadi hal yang bertolak belakang. Jadi saya kira memang ini yang kemudian akan menjadi tantangan baru ya, terutama bagi pemerintah dalam menghadapi periode normalisasi ini. Tetapi harapannya memang setelah Ramadan pemerintah masih bisa berharap bahwa masyarakat terutama yang melakukan WFH ini tetap melakukan konsumsi. Bukan tidak mungkin ya, misalnya orang-orang yang melakukan WFH ini dia tidak bekerja di rumah tetapi misalnya pergi ke mall, bekerjanya mungkin dari kafe-kafe gitu ya. Itu kan sebenarnya pola yang baru dan sudah relatif normal terutama setelah pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut kita masih bisa berharap konsumsi itu terjadi dari perubahan-perubahan masyarakat dalam bekerja ya. Jadi tidak hanya terbatas bekerja di rumah tetapi misalnya pergi ke kafe atau ke mall dan melakukan pekerjaan di sana. Seperti itu mungkin Mas Pras kalau kita bicara pola konsumsinya. Yes, kaitannya dengan pola konsumsi. Lantas sejauh mana sih inflasi ini mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Jimmy dan juga Mas Yusuf ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, kemudian juga Mas Freddy Manilet. Nah, Mas Yusuf, kalau kita bicara mengenai korelasi pergerakan inflasi, kemudian kita tarik lagi dengan tingkat konsumsi masyarakat, apakah ini menjadi cerminan kondisi masyarakat saat ini terkait dengan tingkat konsumsi dengan inflasi yang tengah terjadi saat ini atau bagaimana? Ya, memang kalau kita bicara konsumsi dan kaitannya dengan inflasi itu perlu dilihat tidak hanya dari satu hubungan saja ya. Artinya konsumsi itu memang betul salah satu indikatornya bisa dilihat dari inflasi, Oke. tapi juga tidak bisa dilihat hanya semata-mata dari inflasi. Nah, kalau kita lihat dari inflasi terutama yang terjadi di bulan Februari, kemudian di bulan Maret, ini kan memang mencerminkan bahwa terjadi permintaan gitu ya, peningkatan permintaan. Dan kalau tadi disampaikan oleh Mas Pas melalui infografis, Ya, kenaikan harga barang itu terjadi pada kelompok barang yang memang mencerminkan ya pola konsumsi di bulan Ramadan seperti misalnya pangan, kemudian juga pola konsumsi ketika Lebaran ada angkutan antar kota gitu ya, bensin ini kan memang mencerminkan bahwa terjadi aktivitas ekonomi terutama di periode Ramadan dan Lebaran. Jadi pada konteks ini memang kita bisa melihat terjadi perubahan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa konsumsi itu memang tidak hanya bisa dicerminkan dari inflasi saja, ada indikator-indikator lain. Tetapi indikator-indikator lain ini juga perlu dicermati ya, karena biasanya dia terbatas gitu. oke. Misalnya kita juga pernah dengar misalnya BI itu punya indikator penjualan retail, penjualan retail misalnya. Dan juga ada indeks keyakinan konsumen. Nah, itu perlu dilihat secara bersama. Tapi sekali lagi bahwa kedua indikator ini juga punya kelemahan, sehingga kita juga perlu lebih hati-hati dalam menginterpretasi perubahan dari kedua data ini. Tetapi jika pertanyaannya bagaimana berkorelasinya, saya kira memang berkorelasi ya. Artinya Hmm. ketika terjadi perubahan inflasi, terutama perubahan inflasi yang lebih tinggi, itu sebenarnya mencerminkan adanya dorongan permintaan. Apalagi kalau misalnya dilihat lebih detail, dorongan permintaan perubahan harga itu pada kelompok barang yang lumrah dikonsumsi oleh Oke, masyarakat, seperti itu Mas Pras. Jadi memang ada oke. korelasinya, tetapi dia bukanlah satu-satunya faktor yang bisa mengukur bagaimana pergerakan konsumsi inflasi ini. Seperti itu Mas Pras. Baik, Mas Yusuf. Nah, lantas Pak Jimmy dari sisi pelaku usaha retail yang langsung berhubungan dengan masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat seperti di tahun 2026 ini kayak apa sih Pak bentuknya saat ini, seperti apa kondisinya, kemudian apakah memang tadi kalau memang ada korelasi, ya tadi ada juga korelasi dengan inflasi. Anda melihat bagaimana saat ini Pak Jimmy? Iya, tekanan inflasi memang masih mempengaruhi pola konsumsi. Jadi Hmm, berdasarkan tren konsumsi dan data BPS, oke. masyarakat cenderung lebih selektif dalam berbelanja, Ya, dengan pergeseran ke produk yang lebih ekonomis, serta pengurangan konsumsi non esensial. hmm, Ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi terkendali secara angka, daya beli masih dalam tahap pemulihan. Jadi kita ngelihat bahwa memang pengaruh daripada inflasi ini ada gitu ya terhadap daya beli konsumen gitu, Mas Pras. baik. Tapi Anda melihat bagaimana dengan tren ke depan begitu? Tadi kan sudah disampaikan Hmm. juga bahwa pasca Lebaran ini yang perlu diperhatikan. Dunia usaha pun juga memperhatikan seperti saat ini. Apakah konsumsi masyarakat akan cenderung turun terus kah atau akan stabil begitu, Pak? Ya, kalau dari dalam kondisi normal ya, Hmm, setelah Lebaran ini kan kita biasa melihat penurunan kan, oke. di mana kembali seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Yusuf akan terjadi normalisasi dari konsumsi gitu. Iya, Konsumsi ini kan menyumbang masih 52-54% dari PDB kita gitu ya, sehingga pengaruhnya besar. Nah, kalau kita lihat memang ini perlu perlu dijaga gitu supaya hmm, daya belinya ini tetap bisa terjaga gitu. Karena oke. bagaimanapun kalau kita lihat di sisi global kan, harga minyak misalnya, komoditas ini kan mulai menanjak kan. Ya, Kita nggak tahu sampai seberapa lama nih. Untuk sementara kan pemerintah melalui Pertamina kan masih menahan harga bensin misalnya, harga betul. BBM gitu ya. Ini tentunya membantu untuk Hmm, masyarakat tidak meningkat
belanja daripada energinya gitu, baik untuk transportasi, untuk hal-hal lain gitu. Nah, tapi kita juga mesti siap-siap juga gitu, karena sampai seberapa lama gitu kan bisa bertahan gitu untuk menahan harga di tingkat yang sekarang. Kalau kita lihat kan di negara-negara lain sudah terjadi penyesuaian yang cukup besar gitu. Iya. Ya di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di tempat-tempat lain gitu, tetangga-tetangga kita. Nah ini tentu nanti akan berpengaruh gitu. Kalau memang Oke. misalnya harus ada penyesuaian, tentu daya beli akan terpengaruh gitu, karena Ya. tadi transportasi dan energi ini menjadi bagian yang besar juga gitu, signifikan juga Ya. menyumbang konsumsi daripada masyarakat. Aprindo sendiri sudah menyiapkan mitigasinya, Pak Jimmy, untuk menyikapi nanti apabila memang ada kenaikan harga BBM misalnya. Ya, kita harus menyesuaikan ya, artinya kita harus fokus pada efisiensi biaya, Oke. optimalisasi daripada rantai pasok, Ya. strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Selain itu juga dilakukan penyesuaian pada portfolio produk untuk menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan juga keberlanjutan daripada margin usaha. Nah, selain itu kan faktor internal kita ya. Ya. Kita juga tentunya senantiasa diskusi dan juga komunikasi dengan pemerintah supaya kebijakannya juga sejalan gitu. Jangan sampai hanya pelaku usahanya aja yang menyesuaikan, tapi kebijakan di luar sana nanti business as usual, padahal kondisinya tidak Ah, normal. oke. Nah ini dia, lantas Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana ruang fiskal kita kalau memang insentif ini bisa menjadi game changer untuk bisa menjaga inflasi, daya beli masyarakat, mengamankan dunia usaha juga di tahun ini? Ya, ruang fiskal ini kan akan sangat tergantung dari seberapa lama kemudian harga minyak ini akan bertahan di level yang tinggi ya. Hmm. Jadi memang kalau kita lihat harga spot untuk minyak saat ini kan masih di atas 100 USD per barel. Oke. Tetapi secara year to date angka atau rata-ratanya itu masih di kisaran 80 hingga 85 dolar per barel. Nah, kalau misalnya harga sekali lagi year to date-nya itu mencapai atau terus mengalami peningkatan, katakanlah misalnya dalam 3 atau 4 bulan ke depan harga minyak spotnya itu 100 USD per barel, maka ini kan year to date-nya akan mengalami kenaikan, dan kenaikan ini selisihnya akan semakin jauh dari asumsi harga minyak yang ditetapkan pemerintah pada APBN yang 70 US dollar per barel. Jadi saya kira ini akan sangat tergantung. Harapannya kan tentu ini global bisa lebih cepat gitu ya proses konsolidasinya. Tetapi kalau kita melihat kondisi saat ini memang akan sulit berharap setidaknya ini kemudian bisa cepat ke proses konsolidasinya. Jadi pemerintah saya kira setidaknya punya ruang sampai dengan akhir tahun ini gitu ya untuk melihat situasi dan kondisi, dan kalau kita ikuti juga kan pemerintah akan melakukan evaluasi dari kebijakan yang sudah dijalankan saat ini, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Tetapi memang mau tidak mau nantinya pemerintah ketika misalnya harga minyaknya itu bertahan pada level yang tinggi dalam periode waktu yang lama, Ya. maka pemerintah harus melakukan efisiensi di lini berikutnya dengan melakukan penyesuaian pada pos-pos strategis yang mungkin akan bisa ditunda sementara waktu. Seperti itu Mas Pras, kalau Itu kita dia ya. bicara dinamika harga energi dan ruang fiskal kita. Yes, masih ada ruang fiskal, berarti paling tidak sampai dengan akhir tahun sambil tetap mereview ya bagaimana dengan gejolak global ini memberikan tekanan terhadap harga minyak mentah dunia dan akhirnya akan memberikan dampak juga terhadap harga jual BBM di Indonesia. Baik, Pak Jimmy kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Jimmy.